Sinar mentari dari timur masih terlihat remang-remang karena tertutup kabut pagi. Dari sebuah rumah sederhana, terlihatlah anak remaja laki-laki yang sibuk keluar masuk rumah dengan membawa kardus dan beberapa kantung plastik. Kemudian ia tata di atas sebuah mobil pick-up berwarna putih. Terlihat juga sosok bapak-bapak parubaya dan ibu-ibu berhijab yang tak kalah sibuknya. Ya, mereka adalah Pak Toto, Bu Harni, dan putranya yang bernama Husen. Begitulah aktivitas pagi hari di dalam keluarga mereka, di mana mereka di setiap pagi harinya harus menyiapkan barang dagangan berupa beberapa jenis ikan laut untuk dibawa ke lapak yang ada di pasar milik mereka. Sedangkan Husen sendiri masih sekolah dan baru duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Meskipun anak bungsu dari 2 bersaudara, Husen termasuk anak yang rajin, pintar, dan tidak suka neko-neko. Bahkan dia sendiri termasuk anak yang aktif dalam kegiatan di sekolah. Setelah semua barang dagangan itu sudah selesai mereka naikkan ke atas mobil, Husen pun segera menghampiri Pak Toto dan juga Bu Harni yang hendak berangkat ke pasar untuk sekali lagi meminta izin mengikuti acara berkemah selama 3 hari yang diadakan di sekolahnya. Walaupun beberapa hari lalu Husen sudah menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuanya, Pak Toto dan Bu Harni pun yang mendengar permintaan itu dari anaknya pun tersenyum sembari menganggukkan kepala. Yang disusul Pak Toto memegang pundak anak laki-lakinya lalu berucap, "Ingat, ingat selalu pesan Bapak, Le. Sekolah yang pintar, sekolah yang rajin, dan selalu menjadi anak yang jujur. Bagaimanapun situasinya dan dimanapun kamu berada. Karena kelak kejujuranmu itulah yang akan membuatmu selalu dihargai manusia." Husen pun tersenyum, kemudian ia mencium tangan bapaknya itu. Pagi hari itu, Pak Toto dan juga Bu Harni mulai disibukkan dengan urusan perdagangan di toko mereka. Sedangkan Husen sendiri mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan pramuka di sekolahnya sampai malam hari. Ya, di malam pertama itu, acara kemah diisi dengan pertunjukan seni tari-tarian dan lain sebagainya. Dan di malam itu juga Husen didatangi kakak laki-lakinya yang bernama Hendra yang hanya untuk sekedar melihat keadaan adik laki-lakinya itu. Di tengah-tengah acara kemah itu, tiba-tiba saja kala itu turun hujan yang sangat deras dan terpaksa acara malam itu harus diakhiri. Anak-anak peserta pramuka itu pun segera diarahkan para pembimbing untuk segera masuk ke dalam tendanya masing-masing termasuk Husen. Sedangkan Hendra, kakak Husen, kala itu segera berpamitan kepada adiknya untuk segera pulang. Di dalam tenda, malam itu perasaan Husen pun merasa tidak tenang. Ya, meskipun sudah larut malam dan aktivitas sedari tadi pagi yang cukup melelahkan, nyatanya tak mampu membuat matanya untuk segera terpejam. Hingga waktu pun hampir menjelang subuh, ia baru bisa memejamkan mata. Dan dalam pemejaman mata yang hanya sesaat itu, Husen kala itu sempat bermimpi didatangi ayahnya yang sembari tersenyum seraya mengelus kepalanya. Kemudian ayahnya itu memakaikan peci yang biasa dikenakan bapaknya itu di kepala Husen. Dan karena waktu itu sudah subuh, mimpi itu pun pada akhirnya harus berakhir setelah temannya membangunkan Husen untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Husen yang baru bangun waktu itu tak memperdulikan lagi apa arti mimpinya barusan. Ia langsung saja bergegas menuju ke arah masjid yang ada di lingkungan sekolahan itu dan langsung ikut menunaikan sholat subuh berjamaah bersama teman-temannya. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, Husen yang baru keluar dari masjid dan hendak memakai sepatunya, ia sedikit dikejutkan dengan kedatangan sepupunya yang bernama Rudi. Husen kala itu langsung bertanya kepada Rudi, "Loh, ngapain kamu di sini, Rud?" Gak apa-apa, pulang yuk," ajak Rudi. Dengan raut wajah yang masih bingung, Husen pun kembali bertanya, "Pulang? Pulang bagaimana maksudmu?
Ini loh acaranya belum selesai, Ruth. Emangnya ada apaan sih? Tanpa menjelaskan apapun, Rudi kala itu terus memaksa Husein dan mengajaknya untuk segera pulang. Wis toh, ayo pulang dulu. Nanti aku kasih tahu kalau kita sudah sampai rumah. Tadi aku juga sudah izin kok sama guru dan pembimbingmu. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja kala itu datanglah salah satu guru Husein yang juga ikut mengawasi acara perkemahan itu lalu berkata, "Sudah, kamu pulang saja sana. Tidak apa-apa, ada acara yang lebih penting di rumahmu itu," ucap guru muda itu. Meskipun Husein kala itu masih bingung dengan semuanya, pada akhirnya dia pun ikut pulang bersama dengan Rudi yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan pulang, Husein selalu bertanya ada acara apa, karena Husein sendiri benar-benar bingung dan tidak tahu akan acara apa yang dimaksud oleh Rudi. Ditambah lagi tadi malam kakaknya yang baru saja datang untuk menjenguknya tidak bercerita apa-apa. Rudi yang kala itu sembari mengendarai sepeda motor hanya menjawab, "Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri kalau kita sudah sampai rumah." Dan Rudi pun di sini semakin memacu sepeda motornya dengan menambah kecepatan supaya segera cepat sampai di rumah. Tak berselang lama, sampailah mereka di depan rumah Husein. Husein yang baru saja turun dari sepeda motor pun terlihat bingung dengan apa yang ia lihat. Seakan-akan bertanya di dalam hati, ada acara apa ini? Kenapa di pagi buta seperti ini banyak sekali tetangga-tetangganya yang kala itu berkumpul di rumahnya? Ditambah lagi terlihat juga beberapa kerabat yang terlihat menangis histeris ketika melihatnya yang baru saja pulang. Tentu saja hal itu pun semakin membuatnya bingung. Husein pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan apa yang ia lihat seakan-akan menjawab semua pertanyaan yang tadi menggelayut di benaknya. Ya, Husein yang kala itu baru saja masuk di dalam rumah pun seketika langsung terkejut ketika ia melihat tubuh sang ayah kala itu sudah terbaring kaku di atas meja dengan diselimuti kain jarit. Husein pun saat itu hanya bisa menatap jenazah sang ayah dan tak mampu mengucapkan kata-kata. Bahkan sekedar untuk menangis pun ia tak mampu. Tubuhnya seakan-akan terkunci dan hanya bisa termangu melihat semua itu. Seakan-akan pikirannya terisi banyak sekali pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sakit apa sebenarnya ayah? Namun semua pertanyaan itu seakan-akan hanya bisa ia pendam tanpa sanggup menanyakan ke orang-orang yang berada di sekitar. Bahkan pelukan dari sang kakak yang disertai dengan derayan air mata pun seakan-akan tak mampu untuk menyadarkan dirinya yang tengah tertekun. Karena ia masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sampai pada akhirnya suara lirih yang terdengar di dekat telinganya lah yang menyadarkan Husein. "Sing sabar Le, semua ini sudah takdir." Dan suara itu ternyata berasal dari tantenya Husein. Dan seketika Husein pun langsung terduduk lemas. Air matanya pun mengalir deras seakan-akan tak terbendung lagi. Beberapa tetangga dan juga para kerabat Husein pun berusaha menenangkan dan mencoba menguatkan Husein. Pagi itu tak heran jika Husein terlihat teramat syok dengan semua itu, karena ia sendiri tahu jika Pak Toto ayahnya tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun. Bahkan kemarin sebelum ia berangkat sekolah, ia masih sempat melihat sang ayah yang masih baik-baik saja. Dan kemudian berangkat ke pasar bersama ibunya seperti hari-hari biasanya. Singkat cerita, pemakaman almarhum Pak Toto pun dilakukan di siang hari itu juga. Husein yang sudah mulai tenang dan sepulang dari pemakaman pun lalu bertanya kepada kakaknya, sebenarnya ayah sakit apa? Hendra, kakak Husein pun kala itu menjelaskan jika kemarin bapaknya hanya mengeluhkan pusing dan sempat meminta untuk dikerik bersama ibu. Dan setelah selesai kerikan, bapak pun segera masuk ke kamar untuk segera tidur. Sampai pada akhirnya menjelang waktu subuh, ibu kala itu membangunkannya. Akan tetapi bapak kala itu sudah meninggal dunia.
Sesaat di sini Husein pun teringat kembali akan mimpinya. Di subuh kala itu, di mana ia ketika tidur di dalam tenda, ia bermimpi kepalanya diusap oleh sang ayah. Yang pada akhirnya disinilah Husein pun memahami arti dari mimpi itu. Mungkin itulah pertanda jika ayahnya akan pergi untuk selama-lamanya. Sepeninggalan sang ayah, Husein semakin giat membantu Bu Harni untuk menyiapkan segala macam barang dagangannya. Bahkan tak jarang ketika libur sekolah, Husein selalu ikut membantu berdagang di pasar. Sedangkan Hendra kakaknya memilih untuk bekerja di luar kota. Selang beberapa bulan berlalu, Husein pun mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh, di mana ia sering melihat sosok wanita cantik yang didampingi seekor harimau belang dan di belakangnya dikawal beberapa pengawal. Meskipun mimpi aneh itu sering sekali muncul di dalam tidurnya, Husein pun mencoba untuk mengabaikan mimpi itu dan menganggapnya hanyalah bunga tidur belaka. Sampai pada suatu ketika ada keanehan di toko tempatnya ibu berjualan ikan, di mana waktu itu merupakan hari Minggu. Husein yang sedang libur sekolah ikut ke pasar dengan sang ibu. Husein yang kala itu baru sampai di depan toko dan hendak membuka pintu itu pun heran dengan terlihatnya bunga-bunga yang bertaburan di depan toko mereka. Bahkan bukan hanya bunga, kala itu juga terlihat butiran-butiran kacang hijau bahkan bangkai tikus. Husein pun yang penasaran sempat bertanya kepada sang ibu, Bu, ini bunga apaan ya Bu? Dan kenapa bisa ada bangkai tikus di sini Bu? Gak tahu Le, sudah 3 hari ini selalu ada seperti ini, jawab Bu Harni dengan wajah yang terlihat cemas. Meskipun teror taburan bunga itu sampai saat ini belum membawakan dampak negatif terhadap usaha ataupun keluarga mereka, tapi wajar saja jika Bu Harni merasa cemas dan juga khawatir. Meskipun dengan penuh rasa penasaran, akhirnya Husein dan juga Bu Harni pun membersihkan bunga-bunga yang terlihat berserakan di depan toko mereka dan mulai berdagang seperti biasa. Pada malam harinya, mimpi yang Husein alami pun semakin aneh dan semakin mengerikan saja. Di mana di dalam mimpinya itu terlihat sesosok harimau yang sedang berkelahi dengan makhluk kerdil yang memiliki kuku panjang dan juga telinga yang sangat lancip. Tak berselang lama, kembalilah muncul wanita cantik berpakaian seperti ratu yang sebelumnya sering Husein lihat di mimpi-mimpinya yang lalu. Setelah melawan sosok makhluk kerdil itu, harimau itu pun lalu mendekati wanita berpakaian ratu dan sesaat kemudian menghilang. Teror taburan bunga dan juga bangkai tikus di toko Bu Harni pun terus berlanjut dan mimpi aneh yang dialami Husein pun juga selalu mendatangi tidurnya di setiap malam. Hanya saja mimpi yang ia alami selalu didatangi makhluk yang berbeda, seakan-akan ingin mencelakainya. Selain mimpi dikejar-kejar makhluk kerdil yang mengerikan, Husein pun juga pernah bermimpi hendak ditangkap sesosok besar berbadan hijau dan bertaring panjang. Akan tetapi, dalam setiap mimpi buruknya selalu ditolong oleh harimau belang bersama wanita cantik itu. Dalam beberapa hari berlalu, toko ibunya diteror dengan adanya taburan bunga dan Husein selalu dihantui mimpi buruk. Pada akhirnya di malam ke-11, Husein pun kembali bermimpi didatangi laki-laki tua bersama seekor ular besar yang terlihat memiliki tanduk kecil di kepalanya. Meskipun tanpa ada kata-kata yang terucap dari kakek-kakek itu, tapi Husein bisa melihat dari tatapan matanya jika kakek-kakek itu ada niatan buruk terhadap dirinya. Ya, di dalam mimpi itu, Husein pun dikejar-kejar oleh ular besar itu. Husein yang sudah merasa terpojok dan sudah tak bisa lari lagi, pada akhirnya dikejutkan dengan kedatangan sesosok harimau belang dan sosok putri cantik yang selalu menolongnya dalam setiap kejaran makhluk mengerikan yang ada di dalam mimpinya itu. Terlihat pula harimau itu secara membabi buta mencakar-cakar dan mencekram ular itu. Di sisi lain, Husein juga melihat kakek yang bersama ular besar itu pun sudah terduduk sembari menundukkan kepalanya dengan sedikit darah yang terlihat keluar dari mulutnya. Di hadapan putri cantik yang selalu datang bersama harimau belang, meskipun tak melihat percakapan antara putri pemilik harimau dan kakek-kakek tua itu,
Namun dalam mimpi itu, Husein dengan jelas bisa mendengar suara kakek-kakek itu yang menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Yang sesaat kemudian Husein pun lalu terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Di pagi harinya, Husein pun kala itu memutuskan untuk izin tidak masuk sekolah dan lebih memilih untuk menemani sang ibu berjualan di pasar. Husein dan juga ibunya sedikit heran karena di pagi itu di depan toko tempat mereka berjualan sudah tidak ada lagi taburan bunga dan juga bangkai tikus. Akan tetapi hal itu tidak terlalu mereka pikirkan. Mereka pun langsung membuka pintu toko. Akan tetapi baru saja mereka membuka toko, tiba-tiba saja kala itu mereka dihampiri oleh Budian. Ya, Budian sendiri adalah seseorang penjual daging sapi yang kebetulan lapaknya berhadap-hadapan dengan toko milik Bu Harni. Kedatangan Budian waktu itu adalah untuk memberitahukan kabar atas meninggalnya Bu Karti dan bermaksud mengajak Bu Harni untuk pergi takziah bersama nanti siang. Bu Harni yang mendengar kabar itu pun langsung sedikit terkejut karena Bu Karti sendiri kemarin masih terlihat baik-baik saja dan terlihat masih berjualan. Ya, Bu Karti sendiri adalah salah satu pedagang yang ada di pasar itu juga, di mana Bu Karti sendiri adalah penjual cabai yang tempat jualannya tidak terlalu jauh dari toko ibunya Husein dan juga Budian. Di sini, Bu Harni pun langsung menyetujui ajakan dari Budian yang kemudian Budian sendiri langsung kembali ke lapak dagangannya. Husein yang mendengar percakapan itu pun teringat akan mimpinya tadi malam, di mana di dalam mimpinya itu kakek-kakek tua itu menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Kemudian Husein pun bertanya kepada sang ibu, "Bu, apa ibu sebelumnya ada masalah dengan Bu Karti ya, Bu?" Dengan ekspresi kaget atas pertanyaan Husein itu, Bu Harni pun lalu menjawab, "Tidak, Le." Jawaban simpel Bu Harni yang kemudian balik bertanya terhadap Husein, "Memangnya kenapa, Le? Kok tiba-tiba kamu itu bertanya begitu?" Husein pun lalu menceritakan akan mimpinya soal kakek-kakek tua yang mengejarnya bersama seekor ular besar di malam di mana di akhir mimpinya itu kakek-kakek tua tersebut menyebutkan nama Karti. Sesaat di sini Bu Harni pun terdiam mendengarkan cerita dari anaknya itu, yang kemudian ia pun berucap jika sebenarnya Bu Karti itu adalah teman baiknya. Akan tetapi baru 2 bulan yang lalu terjadi perselisihan antara Bu Harni dan juga Bu Karti, di mana waktu itu ia hendak menagih uang sebesar 5 juta rupiah yang dipinjam Bu Karti hampir 1 tahun lalu. Bukan tanpa alasan Bu Harni menanyakan soal uang itu karena memang uang itu sudah cukup lama dipinjam Bu Karti. Ditambah lagi 2 bulan yang lalu ia membutuhkan uang tambahan untuk acara 40 harian sepeninggalan suaminya. Akan tetapi bukannya membayar hutangnya, Bu Karti justru malah marah-marah tak karuan sampai mengucapkan sumpah serapah kepadanya. Dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua pun mulai renggang. Husein yang mendengar cerita ibunya pun mulai berpikir, apakah nama Bu Karti yang tadi malam ada di mimpinya dan apakah dia juga yang menjadi pelaku teror selama ini di toko milik ibunya itu. Singkat cerita, di siang harinya Husein dan juga Bu Harni pun langsung menutup toko tempat mereka berjualan. Dikarenakan memang sudah ada janji dengan Budian untuk berangkat takziah bersama-sama ke rumah Bu Karti. Sedangkan Husein sendiri kala itu memutuskan untuk ikut acara takziah dan sesampainya di rumah Bu Karti, kala itu terlihat di depan rumah almarhum Bu Karti berdiri tenda acara yang di bawahnya penuh sekali dengan para tetangga yang tengah berkumpul. Budian dan juga Bu Harni pun segera masuk ke dalam rumah Bu Karti. Sedangkan Husein sendiri memilih untuk ikut duduk bersama-sama di kursi bersama bapak-bapak yang berkumpul di bawah tenda itu. Di sini Husein sempat bertanya kepada salah satu bapak-bapak berpeci putih yang tengah duduk di sampingnya tentang apa penyebab meninggalnya Bu Karti. Bapak-bapak itu pun menjelaskan jika penyebab pastinya tentang meninggalnya Bu Karti karena apa mereka semua juga tidak mengetahui. Yang jelas terlihat luka memar berwarna biru di leher Bu Karti.
seperti bekas cekikan ataupun seperti bekas lilitan. Mendengar penjelasan itu, dengan suara sedikit berbisik, Husein kembali bertanya, "Apa ada kemungkinan dibunuh, Pak?" "Oh, bukan." Jawaban simpel dari bapak-bapak tua berpeci itu yang dilanjutkan menjelaskan jika tadi malam sempat terdengar teriakan Bu Karti yang tak lama kemudian disusul suara tangisan kedua anaknya dan juga suaminya. Para tetangga yang mendengar hal itu pun lalu bergegas mendatanginya untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan waktu itu terlihat Bu Karti yang sedang tergeletak di lantai kamar sembari memegangi lehernya, seakan-akan ada sesuatu yang sedang menjerat lehernya dan ia sedang berusaha untuk melepaskan sesuatu itu. Sedangkan suami dan kedua anak perempuannya pun sembari menangis berusaha untuk menenangkan Bu Karti dan melepaskan tangan Bu Karti dari lehernya. Akan tetapi, tak berselang lama kemudian, Bu Karti pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah keranda yang berisikan jenazah Bu Karti pun diangkat keluar dari rumah untuk dibawa ke pemakaman, Bu Harni pun memutuskan untuk langsung pulang bersama Husein tanpa mengikuti acara penguburan jenazah Bu Karti di pemakaman. Sedangkan Bu Dian sendiri tetap ikut di sana untuk ikut menyaksikan proses pemakaman itu. Dan sesampainya di rumah, Husein yang kala itu sudah selesai menjalankan ibadah sholat duhur. Kemudian dia pun tidur di kamar. Ia masih kepikiran dengan semua peristiwa itu. Ia pun bertanya di dalam hati, apakah ini semua ada hubungannya antara teror di toko dan mimpi buruknya akhir-akhir ini? Dan apakah nama Bu Karti yang didengar di mimpinya tadi malam adalah benar nama Bu Karti teman ibunya yang baru saja meninggal dunia? Dari sekian banyak pertanyaan yang ada di benaknya waktu itu, ia pun sendiri bingung harus mencari jawaban dari siapa, sampai pada akhirnya ia teringat dengan Pak Arif, guru ngajinya ketika ia masih kecil. Ya, Husein sendiri tahu jika Pak Arif sendiri selain pandai dalam ilmu agama, ia pun juga menguasai ilmu kebatinan yang cukup mumpuni. Sehingga ia pun berencana jika nanti malam setelah maghrib akan menemui guru mengajinya sewaktu kecil itu. Setelah ia tahu harus bertanya kepada siapa untuk menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang ada di pikirannya itu, Husein pun lalu mulai terlelap untuk sesaat. Sampai pada akhirnya terdengarlah ketukan dari pintu kamarnya yang membangunkan tidurnya di sore itu. Ternyata suara ketukan halus itu berasal dari ibunya, yaitu Bu Harni, yang bermaksud membangunkan Husein untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar. Karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Meskipun dengan rasa masih mengantuk dan juga lelah yang masih mendera di tubuhnya, Husein pun kemudian bergegas menuju ke kamar mandi lalu melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah melaksanakan kewajibannya sebagai seseorang muslim, di sore itu Husein pun merasakan perutnya mulai lapar, lalu ia bergegas menuju ke ruang makan. Husein yang sedang makan waktu itu terus terpikirkan akan semua peristiwa yang sudah menimpa keluarganya itu. Hingga pada akhirnya setelah selesai makan, ia pun lalu memutuskan untuk menemui Ustadz Arif sore itu juga, meskipun waktu itu sudah hampir menjelang maghrib. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik almarhum bapaknya, Husein lalu bergegas menuju ke rumah Ustadz Arif yang kebetulan di sore hari itu Ustadz Arif pun sendiri sedang duduk di depan rumah sembari menunggu azan maghrib tiba. Husein langsung segera mengucapkan salam yang disusul jawaban salam dari Ustadz Arif yang kemudian mempersilahkan untuk masuk. Tanpa berbasa-basi, Husein di sini langsung menceritakan semua peristiwa yang sudah ia alami. Dari mulai mimpi anehnya beberapa malam terakhir dan juga soal teror yang sudah terjadi di toko ibunya itu. Husein juga menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di pikirannya belakangan ini. Apakah mimpi yang ia alami ada kaitannya dengan teror yang terjadi di toko tempat ibunya berdagang? Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Husein, di sini Ustadz Arif pun terlihat terdiam sesaat.
Terlihat jika ia sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang kemudian ia pun berucap kalau ia akan datang nanti malam dan kemudian membantu Husein untuk mencari tahu akan kebenaran dari rentetan peristiwa yang terjadi kepadanya ataupun teror yang sudah terjadi di toko milik ibunya itu. Kemudian Ustadz Arif pun berdiri dari tempat duduknya lalu mengajak Husein untuk sholat maghrib berjamaah di musola. Karena memang kala itu sudah terdengar suara azan maghrib. Akan tetapi ajakan Ustadz Arif itu Husein tolak karena ia sendiri waktu itu hanya memakai kaos dan juga celana pendek dan akan melaksanakan sholat maghrib di rumah saja. Sesampainya di rumah, Husein pun kemudian langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dengan sang ibu. Dan selesai sholat, Husein pun langsung bertanya kepada sang ibu, apakah mungkin yang melakukan teror dengan taburan bunga di toko mereka itu adalah almarhum Bu Karti? Dengan tersenyum tipis, di sini Bu Harni pun menjawab, "Tidak usah dipikirkan lagi, Le. Kan tidak terjadi apa-apa kepada kita atau terjadi terhadap toko kita. Semuanya itu masih baik-baik saja. Kita tidak boleh suuzon tanpa ada bukti, Le." Husein yang waktu itu hanya mengangguk pelan dan membalas senyuman dari sang ibu. Husein pun kembali teringat akan ucapan dari Ustadz Arif jika ia akan berkunjung di rumahnya malam ini. Dan pada saat itulah Husein segera keluar dan menunggu kedatangan Ustadz Arif di teras rumah. Akan tetapi setelah menunggu beberapa waktu, Husein yang kala itu melihat jam tangannya yang melingkar di lengan kirinya kala itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan pada akhirnya Husein waktu itu pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar untuk segera beristirahat. Ia berpikir mungkin Ustadz Arif lupa atau sedang ada acara dadakan sehingga beliau belum sempat berkunjung di rumahnya. Husein yang kala itu sedang merebahkan dirinya di atas tempat tidurnya. Waktu itu ia teringat akan almarhum ayahnya dan ia kembali teringat pesan-pesan sang ayah ketika beliau masih hidup. Dan tanpa terasa, air mata pun mulai mengalir dari kedua matanya. Di tengah-tengah renungannya malam itu, tanpa terasa matanya pun terpejam dan ia kembali mengalami mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Hanya saja mimpi di malam ini, ia hanya melihat wanita yang berpakaian seperti ratu dan seekor harimau belang peliharaan tanpa disertai dengan penampakan-penampakan sosok yang mengerikan yang selalu mengejarnya seperti mimpi-mimpi di malam sebelumnya. Di mimpinya malam itu terlihat sosok sang putri dan juga harimau belang itu mendekatinya yang sedang berdiri seorang diri. Terlihat senyum mengembang dari bibir sosok putri cantik tersebut yang kemudian bertanya, "Di mana gurumu Cah Bagus?" Belum sempat Husein menjawab, tiba-tiba saja Husein kala itu merasakan ada yang menepuk pundaknya dari arah belakang. Dan setelah Husein menoleh, ternyata itu adalah Ustadz Arif. Yang kemudian Ustadz Arif pun melangkah dan berdiri di hadapan Husein berhadap-hadapan secara langsung dengan sosok putri cantik itu. Meskipun tanpa ada pembicaraan antara Ustadz Arif dan sosok putri itu, akan tetapi Husein kala itu bisa melihat jika Ustadz Arif dengan mimik wajah yang sangat serius tengah menatap ke arah putri cantik yang tengah dikawal seekor harimau belang itu. Tidak berselang lama, Ustadz Arif pun kemudian menarik lengan tangan Husein lalu berkata, "Sudah, ayo mari kita pulang." Yang disusul kemudian Husein pun terbangun dari mimpinya malam itu. Ia pun yang baru terbangun sesaat kemudian melihat jam dinding yang terpajang di dinding kamarnya. Ya, ia melihat jam yang berlogo klub sepak bola kesukaannya telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Husein yang waktu itu sadar jika ia belum melaksanakan kewajibannya. Kemudian ia bangkit dari tidurnya lalu menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah melaksanakan ibadah sholat isya, Husein pun kembali memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Di kursi ruang tamu, ia pun kembali teringat akan ucapan Ustadz Arif jika beliau nanti malam akan menemuinya.
Apakah mungkin yang dimaksud Ustadz Arif menemuinya bukan di rumahnya, melainkan di alam mimpinya? Sembari tersenyum tipis memikirkan keanehan di dalam mimpinya itu, Husein pun kembali bergegas menuju ke arah kamar tidurnya. Setelah pagi hari menjelang, Husein yang kala itu sedang disibukkan dengan aktivitas rutin membantu ibunya menyiapkan dagangan yang akan dibawa ke pasar pagi itu. Ia pun kembali dikejutkan dengan kehadiran Ustadz Arif. Husein segera mempersilahkan guru ngajinya itu untuk duduk yang disusul pertanyaan dari Bu Harni kepada Pak Arif ada keperluan apa hingga Ustadz Arif datang ke rumahnya pagi-pagi sekali. Dengan tersenyum, Ustadz Arif di sini menjawab jika kedatangannya hanyalah ingin silaturahmi saja dengan Husein. Yang kemudian dilanjut Pak Arif pun berkata kepada Husein, "Tadi malam kita sudah bertemu kan?" Seakan-akan Husein mengerti jika pertemuan yang dimaksud oleh Ustadz Arif adalah pertemuan di dalam mimpi tadi malam. Husein di sini hanya mengangguk, sedangkan Bu Harni sendiri masih terlihat bingung dikarenakan tadi malam Husein tidak keluar rumah dan Ustadz Arif pun tidak datang ke rumahnya. Lalu kapan mereka bertemu? Meskipun pertanyaan itu ada di pikirannya, namun Bu Harni memilih untuk diam dan ikut duduk di kursi yang ada di sebelah Husein untuk mendengarkan kisah-kisah dari Ustadz Arif itu. Kemudian Ustadz Arif berkata, jika sudah mengetahui semua peristiwa yang telah dialami dari mimpi anehnya selama ini, dan juga teror-teror taburan bunga yang ada di toko ibunya itu. Di sini, Ustadz Arif pun menjelaskan jika sosok putri yang selalu datang bersama harimau yang selalu hadir di dalam mimpinya itu adalah merupakan sosok jin atau khodam yang mendampingi almarhum bapaknya dulu semasa hidup. Sosok putri dan juga harimau itu menjadi khodam pendamping almarhum Pak Toto. Semenjak beliau bekerja di daerah Kalimantan dan di mana waktu itu Pak Toto sendiri pernah menolong anak harimau yang terkena jerat yang dipasang oleh para pemburu liar. Dan karena harimau itu adalah peliharaan dari sang ratu yang selalu hadir di mimpi Husein itu. Karena kebaikan Pak Toto itulah, maka pada akhirnya ratu dan sosok harimau itu mengabdi kepada Pak Toto. Meskipun Pak Toto sendiri tahu akan sosok yang selalu mengikutinya itu, akan tetapi ia tak pernah sekalipun beliau meminta bantuan kepada sosok pendampingnya itu. Sampai akhirnya ketika Pak Toto meninggal dunia dan akhirnya kedua sosok gaib itu lebih memilih Husein sebagai tuannya yang baru. Sedangkan mimpi-mimpi buruk yang setiap malam dialami oleh Husein bukanlah hanya sekedar mimpi, melainkan itu adalah gambaran sosok ratu dan juga harimau yang saat ini menjadi pendamping Husein. Itu sebenarnya telah melindungimu dan keluargamu dari gangguan teluh yang dikirimkan ke tempat usaha dagang ibunya. Dan nama Bu Karti yang sempat didengar dari perkataan kakek-kakek tua tersebut yang dijumpai di dalam mimpi Husein itu adalah benar Bu Karti teman ibumu yang berdagang di pasar, dan dia pula lah yang melakukan teror dengan cara menebar bunga di depan toko sang ibu dengan tujuan untuk mengganggu dagangannya. Akan tetapi sosok Bu Karti dan juga dukunnya yang mengirimkan itu selalu bisa diusir oleh khodam ratu dan harimau yang sekarang selalu ikut dengan Husein. Sampai pada akhirnya ketika di mimpi Husein yang dikejar-kejar oleh sesosok ular besar itulah, ya sosok ular besar itu merupakan jin kiriman dari dukun suruhan Bu Karti yang sudah dikalahkan oleh harimau pendamping. Dan pada akhirnya jin itu pun berbalik menyerang Bu Karti, sehingga beliau pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengarkan penjelasan dari Ustadz Arif itu, Bu Harti pun sontak mengucapkan istighfar, seakan-akan ia tak percaya jika almarhumah Bu Karti tega melakukan semua itu. Sedangkan Husein sendiri hanya terdiam dan terlihat memikirkan sesuatu entah apa. Dan setelah mendengarkan semua penjelasan dari Ustadz Arif, kemudian Ustadz Arif pun kala itu langsung bergegas untuk berpamitan pulang. Karena ia mengetahui jika Bu Harni harus segera ke pasar untuk berjualan. Dan Husein pun harus masuk sekolah di pagi itu. Sebelum meninggalkan rumah Husein, Ustadz Arif di sini sempat berpesan kepada Husein. "Ingat ya Sen,
Kita wajib mempercayai keberadaan makhluk gaib, tapi kita tidak boleh meminta apapun kepada mereka. Tetaplah sandarkan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Segalanya. Husein di sini tersenyum, yang kemudian terlihat menganggukkan kepala, yang menandakan ia sudah mengerti akan pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga untuk kita, saudara-saudara kita, orang terdekat kita yang sedang mengalami sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga dipermudahkan dalam segala urusannya. Dan tentu semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.